Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Setiawan. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Di sini alasan saya membuat video ini adalah dengan untuk memenuhi tugas semester ini dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi yang bersangkutan dengan jurusan saya yaitu Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan membahas tentang mesin bubut konvensional. Nah, sebelum ke materinya, saya terlebih dahulu alasan saya untuk memasuki jurusan teknik mesin ini dikarenakan saya sudah mengetahui dari SMK, karena di SMK saya berjurusan teknik mesin. Alasannya karena sudah tidak awam untuk mengenal teknik mesin. Selanjutnya masuk ke dalam materinya, yaitu tentang membahas bubut konvensional. Nah, di sini masuk ke dalam materi, saya akan membahaskan tentang mesin bubut dan ada tambahan untuk memenuhi syarat dari tugas Bahasa Indonesia, yaitu berdurasi dengan 10 menit, minimal 10 menit. Nah, jadi saya akan menambahkan tentang materi yaitu tentang mesin milling konvensional. Nah, di sini ada penjelasan tentang mesin bubut konvensional terlebih dahulu, yaitu benda kerja yang diputar sementara alat potongnya diam. Yang sebaliknya juga, jadi mesin milling atau mesin press, benda kerja didiamkan atau digeser perlahan sementara alat potong yang diperputar menyayat material tersebut. Oke, lanjut. Di sini pembahasan untuk mesin bubut konvensional terlebih dahulu. Meskipun mesin ini terlihat besar dan punya banyak tombol, sebenarnya komponen utamanya hanya ada 3 bagian besar. Yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Posisinya ada di sebelah kiri. Ini adalah motor utama atau jantungnya mesin. Di sini ada alat bernama cak atau pencekam. Tugasnya adalah memegang besi bulat dengan sangat kuat agar tidak lepas saat diputar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada eretan atau carriage. Ini adalah bagian tengah yang bisa bergeser ke kanan, kiri, maju, dan mundur. Di atas eretan ini ada pisau atau pahat bubut yang dipasang. Jadi eretan ini berfungsi sebagai tangan operator. Yang ketiga ada kepala lepas atau tailstock. Posisinya ada di sebelah kanan. Fungsinya sangat sederhana, namun penting, yaitu untuk menusuk dan menahan ujung besi yang panjang agar posisinya lurus, stabil, dan tidak goyang saat berputar. Karena ini adalah mesin konvensional atau manual, kita tidak menggunakan komputer untuk mengatur kecepatan putarannya. Di bagian kepala tetap terdapat beberapa tuas mekanis. Sebelum mulai membubut, operator akan melihat tabel kecepatan yang menempel di mesin. Kita tinggal memindahkan tuas-tuas tersebut ke posisi tertentu. Di bengkel teknik mesin ada 3 proses dasar yang paling sering dilakukan dengan mesin ini. 1. Membubut muka atau facing, yaitu meratakan permukaan ujung silinder agar permukaannya menjadi halus, rata, tegak lurus. Yang kedua ada membubut rata atau turning, yaitu menyayat permukaan samping sepanjang porosnya. Proses ini bertujuan untuk memperkecil diameter, misalnya dari ukuran 20 mm menjadi 15 mm. Yang ketiga ada mengebor atau drilling. Uniknya, mesin bubut juga bisa digunakan untuk membuat lubang di tengah besi. Caranya, mata bor dipasang pada kepala lepas di sebelah kanan, lalu didorong maju ke arah besi yang sedang berputar.
setelah memahami mesin bubut, ada satu mesin lagi yang menjadi pasangannya, yaitu mesin fries konvensional atau sering disebut mesin milling. Jika pada mesin bubut yang berputar adalah besi bendanya, pada mesin fries justru kebalikannya. Sederhananya, bayangkan saja Anda sedang merapikan kue ulang tahun dengan pisau. Pisaunya yang digerakkan berputar memotong, sementara kuenya diam di atas meja. Pada mesin fries, pisau bermata banyak berputar pada porosnya, lalu benda kerja dilantarkan maju mundur untuk disayat. Hal unik dalam mesin fries konvensional adalah sistem penggerakannya yang menggunakan 3 arah atau sumbu mekanis. Operator menggunakan roda kemudi manual untuk menggerakkan meja ke kanan dan ke kiri atau sumbu X, maju mundur atau sumbu Y, serta menaikkan atau menurunkan meja pada sumbu Z. Karena memiliki 3 arah gerakan manual inilah, mesin fries bisa membentuk benda kerja yang kotak atau balok, tidak terbatas pada bentuk silinder seperti mesin bubut. Komponen penting pada mesin fries konvensional juga sangat mudah dipahami. Yang pertama ada spindle atau poros utama di bagian atas yang memasang benda putar, yaitu pisau fries. Yang kedua ada meja mesin atau landasan tempat diletakkannya material yang akan disayat. Meja ini yang bergerak mengikuti 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang ketiga ada ragum atau catok penjepit super kuat yang dibaut di atas meja untuk memegang batangan besi agar tidak bergeser saat dihantam oleh pisau fries yang berputar. Dengan mesin manual ini, kita bisa membuat banyak variasi bentuk komponen mesin. Contoh paling sering adalah meretakan permukaan balok besi, membuat alur pasak pada poros, hingga membuat roda gigi atau gear kendaraan dengan bantuan alat tambahan bernama kepala pembagi atau diving head. Perlu diketahui, mesin press konvensional ini umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan posisi poros pisaunya, yaitu mesin fries vertikal, di mana pisaunya berdiri tegak lurus, dan mesin fries horizontal, di mana pisaunya dipasang mendatar. Kedua jenis ini punya fungsi untuk masing-masing untuk membentuk benda yang kotak atau balok atau bersudut presisi. Nah, di sini ada penjelasannya. Mesin press jenis ini bisa dioperasikan sebagai mesin press jenis horizontal maupun vertikal, yaitu universal, dipergunakan untuk mengerjakan benda kerja yang memiliki keragaman tertinggi dengan posisi spindle bisa diubah-ubah. Kelebihan dari jenis ini yaitu meja mesin bisa digerakkan secara manual maupun otomatis. Karena kedua mesin ini bekerja secara konvensional atau digerakkan penuh oleh tangan manusia, faktor keselamatan kerja atau K3 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Saat besi disayat, serpihan logam panas yang disebut tatal akan berterbangan dengan kecepatan tinggi. Jadi, operator wajib memakai kacamata pelindung. Dan ingat, aturan ini penting bro. Dilarang keras memakai sarung tangan kain saat mengoperasikan mesin bubut maupun press. Karena serat kain sangat rawan, ada poros yang berputar cepat dan bisa mencederai tangan kita. Di sini ada gambar tentang K3 permesinan. Jadi, kesimpulan, meskipun di era modern sekarang, industri manufaktur sudah didominasi oleh mesin yang berbasis komputer atau CNC, Computer Numeric Control, mempelajari mesin bubut dan mesin press konvensional secara manual tetap menjadi pondasi paling wajib bagi mahasiswa teknik mesin. Dari kedua mesin ini, kita belajar arti presisi, kesabaran, dan insting seorang teknisi sejati. Demikian penjelasan tugas dari bahasa Indonesia dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam teknik mesin dan sampai jumpa. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.